Nah, di video kali ini saya akan merekap sebuah alur cerita film yang dirilis di tahun 2013. Bergenre komedi dan action juga tentunya. Film ini akan bercerita tentang seorang jaksa yang sangat idealis dan seorang Indian barbar yang ingin mencari keadilan dari kejahatan seseorang. Diperankan oleh Johnny Depp dan Armie Hammer sebagai pemeran inti. Film ini mungkin menarik untuk dinikmati. Penasaran bagaimana kekonyolan mereka berdua? Yuk simak videonya sampai habis. Dan inilah dia The Lone Ranger. Film dimulai di sebuah kereta api yang sedang menuju suatu tempat, di mana di sana terdapat seorang pemuda yang akan pulang ke kampungnya. Namun saat perjalanan dia tak sengaja membuat seorang anak kecil menangis karena menjatuhkan mainannya. Catch. Pria tersebut bernama John Reed. Kemudian di gerbong yang berbeda terlihat juga dua orang yang sedang dirantai. Satunya seorang bandit yang bernama Cavendish dan satunya lagi seorang Indian bernama Tonto. Sementara itu di sebuah kota bernama Colby, terlihat wali kotanya sedang mengumumkan pembukaan jalur kereta baru. Wali kota itu bernama Latham Cole, dan selanjutnya kita sebut sebagai Tuan Cole ya. Dan di lain kota, beberapa orang berkuda datang ke stasiun kereta sedang mengamati dari kejauhan kedatangan kereta api tersebut. Orang-orang ini disebut para ranger dan dipimpin sendiri oleh kakaknya si John, yang ada di kereta tadi. Pria tersebut bernama Dan Reed. Kita kembali lagi ke kereta yang tengah melaju. Ternyata para anak buah Cavendish menyusul kereta untuk menyelamatkan Cavendish. John yang menyadari gerak-gerik mencurigakan itu pun kemudian mencoba memeriksa. Sementara di gerbong Tonto dan Cavendish berada, ternyata Cavendish sudah melepaskan diri dan membunuh dua orang penjaga. Dan terakhir dia menodongkan senjatanya kepada Tonto. Tonto ini merupakan orang terakhir dari sukunya yang sudah sekian lama mencari orang jahat yang membunuh semua sukunya. Dan saat ini dia mencurigai Cavendish sebagai orang jahat yang dia cari tersebut. Saat Cavendish menodong pistolnya itu kepada Tonto, tiba-tiba John berhasil masuk, yang membuat Tonto berhasil merebut pistol Cavendish. Time has finally come, Wendigo. Namun saat akan membunuhnya, John merebut pistol yang ada di tangan Tonto itu, yang membuat Tonto sangat kesal. Cavendish pun lalu dirantai kembali oleh John. Namun saat John telah merasa aman, rupanya anak buah Cavendish sudah tiba dan menodong John. Cavendish akhirnya pergi setelah merantai John bersama Tonto. Kereta itu melaju sangat kencang hingga melewati para ranger di stasiun. Melihat kejanggalan itu, para ranger lalu bergegas menyusul untuk memastikan apa yang terjadi. Sementara itu pun, Tonto ternyata berhasil melepaskan penyanggal rantai lalu naik ke atap kereta bersama John. Lalu terlibat baku hantam dengan dua anak buah Cavendish yang saat itu belum pergi. No. Yes. Shut up! Dan saat kondisi John dan Tonto terpuruk, para ranger datang membantu dan melempar anak buah Cavendish itu. Dia bernama Frank. Lalu bergegas melepaskan pengait gerbong kereta yang berisi para penumpang. Namun John dan Tonto masih terjebak di kereta yang melaju kencang itu. Hingga di penghujung rel, kereta itu pun tumbang dan hampir saja membuat John dan Tonto tewas. Selepas dari kejadian itu, Dan Reed berencana mengejar rombongan Cavendish sekaligus mengangkat John sebagai ranger seperti mereka. Kepergian mereka diantar sendiri oleh istri dan anaknya si Dan, yang bernama Rebecca dan anaknya bernama Danny. Tibanya di sebuah tempat yang cukup berbahaya untuk mereka lewati, Dan lalu menyuruh Colin, salah satu teman rangernya, untuk memeriksa keadaan terlebih dahulu, sebelum mereka terus berkendara mengejar Cavendish. Colin pun lalu memberi isyarat aman kepada mereka semua untuk terus melanjutkan perjalanan. Namun rasa takut masih menghampiri para ranger itu karena memang posisi mereka saat itu sangat-sangat tidak menguntungkan. Dan tak lama kemudian saat mulai mencurigai ada yang aneh, mereka tiba-tiba saja diserang. Karena posisi mereka yang tak menguntungkan itu, Dan Reed lalu menyuruh para ranger lain untuk kembali
Namun sayangnya semua itu sudah terlambat. Alhasil satu persatu dari mereka harus tewas saat itu. Sedangkan Dan dan John, mereka juga akhirnya tertembak. Tak lama kemudian, rombongan Cavendish datang menghampiri Dan dan John. Cavendish lalu turun dari kudanya menghampiri Dan untuk memuaskan dendam lamanya, lalu merobek isi perut dan memakan jantungnya. You take something from me. Dan ternyata Colin dari awal telah mengkhianati mereka semua. Deal dies with you, old friend. Dari atas bukit Tonto melihat kematian para ranger itu. Dan ketika hendak mengubur mereka, Tonto mencari barang mereka yang mungkin saja masih berharga, lalu membuat sebuah pertukaran dengan barang yang dimilikinya. Namun saat akan mengambil barang milik John, ternyata John sadar dan harus pingsan lagi karena timpukan batu dari Tonto. Tanpa berpikir panjang, Tonto kemudian bergegas mengubur mereka semua termasuk John. Namun seekor kuda putih yang dipercaya sebagai roh pembangkit datang menghampiri tubuh John, seakan memberi isyarat bahwa John adalah orang yang akan berarti di kemudian hari. Tentu saja Tonto menolak kebenaran itu karena dia tahu sendiri bagaimana bodohnya si John. Tonto kemudian menunjukkan Dan, kakaknya si John, untuk dipilih. Namun lagi-lagi kuda itu kembali kepada John. I'm strong brother. Want him, bring him back. Dan akhirnya Tonto terpaksa membawa John untuk disembuhkan. Singkat cerita, setelah sembuh, John kemudian menghampiri Tonto dan melihat Tonto berkomunikasi dengan kuda putih tadi. John lalu bertanya apa yang telah terjadi setelah mereka dibantai tempo hari dan kenapa dia masih bisa hidup. Tonto lalu menjelaskan bahwa John telah dipilih melalui kuda putih itu sebagai Spirit Walker, yaitu orang yang kembali bangkit dari kematian dan tak akan bisa dibunuh saat pertempuran. Malamnya, Tonto mengajak John membantunya memburu Cavendish lagi, karena dia yakin Cavendish lah orang yang telah membunuh keluarganya, yang dia sebut sebagai sosok Wendigo, yaitu jelmaan roh jahat yang sangat serakah dan kejam. Namun John menolaknya dan lebih memilih pergi ke kota untuk meminta bantuan. Tonto lalu melarangnya karena dia tahu hal itu sangat berbahaya, mengingat Colin adalah pengkhianat rombongan kakaknya itu. Tonto lalu menyuruh John memakai topeng agar tak ada yang mengenalinya, karena pada dasarnya John telah dianggap mati. Keesokan paginya mereka mencari Colin ke sebuah bar. Namun mereka harus dihadapkan dengan warga kota yang marah kepada mereka karena John membawa seorang Indian. Pemilik bar lalu menjelaskan sebab kemarahan mereka, yaitu disebabkan oleh orang Indian yang menyerang warga kota yang tinggal di pemukiman dekat sungai. Mendengar itu, John sangat mengkhawatirkan Rebecca dan Danny yang tinggal di sana. Dan siapa sangka ternyata rumah kakaknya itu memang telah diserang dan tak tahu di mana Rebecca dan Danny berada. Tonto menyadari bahwa itu bukanlah ulah suku Indian dan menegaskan itu kepada John. Dan tak lama kemudian terdengar teriakan wanita dari dalam rumah. Ternyata itu adalah pembantu Rebecca bersama Frank, anak buah Cavendish. Tapi Frank berhasil lari dan menemui dua orang Indian yang ternyata terlibat persekongkolan dengan Cavendish. John dan Tonto akhirnya diserang dan terjebak di dalam rumah. Namun entah keberuntungan seperti apa, tiba-tiba saja kuda putih mereka sudah berada di atap rumah, lalu membawa mereka keluar dari api yang berkobar itu. What is it? Kini mereka berhadapan langsung dengan kedua Indian tadi, di mana pertarungan mereka tidak begitu berarti, kecuali kesalahan John yang berujung keberuntungan yang membuat mereka tewas saat itu juga. Great shot. That's supposed to be a warning shot. Frank yang menyaksikan itu merasa ciut dan ketakutan setengah mati dan kabur dari sana. Merasa tak memiliki petunjuk apapun lagi, Tonto lalu melepaskan kuda milik anak buah Cavendish itu, berharap bisa mengikuti jejaknya menuju lokasi Cavendish.
Sesampainya Frank ke tempat Cavendish berada, dengan gemetaran dia mengatakan bahwa Dan telah bangkit untuk menuntut balas. Mendengar bahwa satu ranger masih hidup, Rebecca yang saat itu bersama mereka merasa sedikit bahagia. Namun hal itu tak berlangsung lama karena Cavendish menyuruh Colin membunuh Rebecca dan Danny anaknya. Colin dengan berat hati menguatkan diri menerima suruhan Cavendish. Namun rasa bersalahnya kepada Dan tempoh hari yang tentu saja tak mudah hilang membuatnya berpikir untuk melepaskan Rebecca dan Danny. Namun tiba-tiba seorang datang menembak Colin dan membawa Rebecca dan Danny pergi. Sedangkan John dan Tonto ternyata tersesat di gurun karena kuda yang mereka ikuti mati di perjalanan. Saat perdebatan mereka berdua berlangsung, satu anak panah tiba-tiba saja menancap di dada John dan membuat mereka berakhir di kurungan para suku Comanche. Kemudian di sisi lain, Tuan Cole si wali kota Colby saat itu terang-terangan mengatakan bahwa perjanjian damai dengan orang Indian tidak berlaku lagi dan sudah menyewa pasukan batalion untuk membantai suku Comanche. Di malam harinya, John yang ditangkap dihadapkan dengan kepala suku Comanche. Kepala suku menjelaskan kekecewaan mereka terhadap warga kulit putih karena menuduh mereka melanggar perjanjian damai dan menyerang warga kota Colby. Padahal mereka tak pernah melakukannya. John yang memang sudah tahu kebenarannya berusaha meluruskan kesalahpahaman itu dan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Cavendish dan anak buahnya. Namun semuanya sudah terlambat karena mereka sudah siap menyerang warga kota. Keesokan paginya, John dan Tonto pergi ke hulu sungai di mana tempat perak dikumpulkan untuk mencari Cavendish. Di sana Cavendish terlihat tengah mengawasi para pekerja sambil bercukur. Namun tiba-tiba para pekerja menolak masuk ke dalam goa karena mereka diganggu oleh sosok yang misterius. Karena kesal, Cavendish selalu menembaknya dan menyuruh Frank masuk memeriksa. Ternyata yang ada di dalam goa adalah Tonto dan John yang sengaja menakuti pekerja untuk memancing Cavendish masuk. Melihat Frank yang tiba-tiba menghilang, Cavendish lalu menambah anak buahnya lagi untuk menyusul. Dan alhasil mereka berdua juga bernasib sama karena dibantai John dan Tonto. Dan tak lama kemudian, sebuah gerobak keluar membuat suasana semakin menakutkan. Dan saat Cavendish mencoba memeriksa, ternyata terdapat sebuah dinamit dan meledak yang membuat Cavendish terpelanting jauh. John kemudian kembali menanyakan di mana Rebecca dan Danny berada, namun Cavendish hanya memberi isyarat seakan mereka berdua sudah tiada. Karena kesal, John lalu memukulnya dengan pistol di tangannya. Saat Tonto akan membunuh Cavendish untuk balas dendam, John tiba-tiba memukulnya dengan skop, karena menurutnya Cavendish harus diadili sesuai hukum yang berlaku. John lalu meninggalkan Tonto dan menyeret Cavendish pergi dari sana. Sementara itu, di dalam kereta api yang akan direncanakan membawa kumpulan perak, ternyata Rebecca masih hidup dan dihias rapi untuk menemui Tuan Cole di ruang makan. Namun tiba-tiba John datang membawa Cavendish dan menyerahkannya kepada Tuan Cole. This is the man you've been looking for. Kemudian John pun dijinakan dengan banyak sajian makanan. Dan saat makan itulah John menyadari siapa sebenarnya Tuan Cole. Dialah penjahat serakah yang dicari Tonto selama ini. Dan ternyata orang di balik peristiwa yang terjadi selama ini adalah skenario dari Tuan Cole itu sendiri untuk menguasai daerah yang kaya akan perak itu. Singkat cerita, akhirnya John ditangkap dan akan dieksekusi mati. Saat eksekusi akan berlangsung, Tonto membuat ulah untuk menyelamatkan John. Dan dari atas tebing, ternyata para suku Comanche datang menyerang. Sayangnya mereka harus kalah karena senjata yang tak seimbang. Para pejuang suku Comanche pun habis dibabat senapang guling. Dan hanya menyisakan kepala suku dengan tubuh rentannya menyerang komandan pasukan, yang membuatnya mati saat itu juga. Peristiwa itu membuat Tonto dan John begitu berduka, dan membuat jiwa liar mereka semakin meronta untuk segera membunuh Tuan Cole, si penjahat kejam berjas itu. Men like him represent the law. I'd rather be an outlaw.
Dan untuk menggagalkan rencana Tuan Cole yang akan membawa kumpulan peraknya, John dan Tonto lalu merampok bank untuk mengambil bom dinamit yang disimpan Tuan Cole di sana untuk memutus jalur kereta api. Rencana mereka ini nanti akan dibantu oleh wanita pemilik bar yang juga menaruh dendam pribadi kepada Cavendish. Singkat cerita, keesokan paginya sebelum perak-perak itu dibawa, Tonto ternyata sudah menyelinap untuk membawa kereta yang berisi perak tersebut. Lalu dibantu pemilik bar mengalihkan perhatian para pasukan dan membuat kekacauan. So clean. You wanna touch? Train robbery. Saat kekacauan terjadi, Tonto coba menjalankan kereta, namun dia diserang oleh pasukan batalion. Untungnya John dengan kudanya datang membantu dan mengendalikan senapan guling. Cavendish dan Tuan Cole lalu bergegas pergi menaiki kereta satunya lagi dan membawa Rebecca pergi sebagai sandera menyusul Tonto. Sedangkan John terus mengejar dan berhasil menaiki kereta yang ditumpangi Cavendish dan Tuan Cole dan berhasil masuk ke gerbong kereta. Kemudian di kereta yang dibawa Tonto, ternyata kapten pasukan batalion itu juga menaiki kereta itu dan menyerang Tonto. Tapi lagi-lagi John kembali membantu. Adu tembakan antara John dan si kapten terjadi tanpa satu peluru pun yang kena. Dan ditutup dengan Tonto yang memukul kepala si kapten dengan skop. John pun akhirnya bisa mendapatkan Cavendish dan menodongkan pistol, tapi Cavendish mengancam akan menjatuhkan Rebecca. Hal itu tak membuat John gentar sedikit pun dan malah menyuruhnya. Alhasil Rebecca pun dilempar dari kereta dan selamat karena mendarat di kuda putih John. Namun saat akan menembak Cavendish, ternyata John juga tak memiliki peluru. Dan saat akan berduel, nasib baik menghampiri John lagi karena Cavendish teralihkan dengan Tonto yang menaiki tangga untuk pindah ke tempat kereta di mana John berada. Ternyata mereka telah kehilangan Tuan Cole dan peraknya karena itu semua berada di kereta yang berbeda. Tanpa pikir panjang, Tonto lalu bergegas melompat ke kereta yang dibawa Tuan Cole. Sedangkan John kembali dihadang Cavendish yang siap menembaknya. End of the line. Tapi lagi-lagi John selamat karena gerbong mereka terhimpit kereta yang dibawa Tuan Cole. Sedangkan Cavendish dan si kapten bernasib sial karena gerbong mereka bertabrakan. Enjoy the ride! John lalu berhasil menaiki kudanya kembali bersama Rebecca, lalu mengantarnya kepada Denny, anaknya. Dan terakhir tinggal Tuan Cole yang masih tersisa yang saat itu telah menodongkan pistol ke arah Tonto hendak membunuhnya. Namun dari jarak jauh, John lalu menyusul dan meyakinkan dirinya fokus membidik Tuan Cole dan ternyata berhasil menembak pistol Tuan Cole itu. Hal ini lalu menjadi keuntungan bagi Tonto untuk merebut pistol Tuan Cole dan berbalik menodong Tuan Cole. Bad train. Akhirnya Tuan Cole pun harus berakhir tragis karena jatuh ke dasar sungai tertimbun perak-perak yang dia kumpulkan selama ini. Dan cerita pun harus kita tutup sampai di sini saja. Tamat. Oke, semuanya itu tadi rekap alur cerita film The Lone Ranger. Terima kasih banyak telah mampir ke channel saya. Semoga video saya kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan untuk kalian yang mungkin masih lupa untuk mendukung saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan like videonya. Adapun pesan yang mungkin bisa kita petik dari film ini adalah jangan terlalu serakah mengejar harta dunia, karena keserakahan akan membawa bencana. Saya Leopardo, saudara Leonardo pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.